semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruth Betseba Gurki. Saya dari Fakultas Sosial Sains Prodi Manajemen di Universitas Pembangunan Pancabudi. Nama dosen saya yaitu Ibu Tri Wulandari SEMAK selaku dosen yang mengampu mata kuliah telusuri. Di sini saya akan membahas tentang ini dia soalnya. Bank Fix mempunyai aset sebesar 900 juta dengan komposisi dana dan tingkat suku bunganya sebagai berikut. Dan sumber dananya ada tabungan, deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, deposito 12 bulan, giro perorangan, giro perusahaan, modal sendiri. Dan di situ juga sudah disebutkan jumlah nominalnya dan jumlah nominalnya dan suku bunganya. Pertanyaannya yaitu bank tersebut harus mengeluarkan overhead sebesar 50 juta, jumlah unloanable fund sebesar 125 juta, dan jumlah kredit yang diberikan 725 juta. Tentukan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur. Di sini ada sumber-sumber dananya yang dari soal kita masukkan ke dalam tabel tersebut, dan jumlah dananya pada kolom C juga dari soal dan kolom D juga dari soal di atas. Dan tingkat suku bunga pada kolom E yaitu nilainya didapat dengan cara nilai pada kolom C dikali dengan nilai pada kolom D. Misalnya tabungan 50 juta dikali 15, hasilnya yaitu 750 juta. Dan begitu juga selanjutnya, deposito 1 bulan 150 juta dikali 17, hasilnya 2.550 juta. Dan deposito 3 bulan 175 juta dikali 19 dapatnya 3.325 juta. Dan giro perorangan 75 juta kali 14 yaitu 1.050 juta. Dan giro perusahaan 25 juta dikali 12 300 juta. Modal sendiri 100 juta kali 11 hasilnya 1.100 juta. Selanjutnya yaitu komposisi kolom F. Nilainya didapat dengan nilai pada kolom C dibagi jumlah pada nilai kolom C. Misalnya pada nilai kolom C tabungan 50 juta dibagi dengan 900 juta. Hasilnya yaitu 0,06. Dan yang ini deposito 1 bulan, nilai pada kolom C-nya 150 juta dibagi dengan 900 juta, hasilnya 0,17, dan begitu sampai pada modal sendiri yaitu 100 juta dibagi dengan 900 juta, hasilnya yaitu 0,11. GMW pada kolom G, nilai persen didapat dengan cara jumlah unloanable fund dibagi jumlah pada kolom C kali 100 dan dibagi jumlah transaksi atau jumlah sumber dana. Dan di soal sudah terdapat jumlah unloanable fund-nya sebesar 125 juta. Lalu kita bagi dengan jumlah pada kolom C 900 juta dan dikali 100 dan dibagi jumlah modal sendiri. Saya ulangin lagi ya. Jumlah unloanable sini jumlah unloanable fund-nya sebesar 125 juta dibagi jumlah pada kolom C yaitu 900 juta dan dikali 100 dibagi transaksi atau jumlah sumber dana yaitu 8, hasilnya yaitu 1,74. Dan nilai nominal pada kolom G
Nilai nominalnya didapat dengan cara membagikan jumlah unwanable fund dengan jumlah sumber dana. Di sini tadi jumlahnya yaitu 125 juta dibagi dengan jumlah sumber dananya yaitu 8. Berarti hasilnya adalah 15.625.000. Dana untuk kredit pada kolom H nilainya didapat dengan cara 100 kurang nilai pada kolom G. Jadi 100 kurang nilai pada kolom G-nya itu 1,74. Jadinya hasilnya 98,26%. Dana untuk kredit pada kolom I nilainya didapat dengan mengkalikan nilai kolom C dengan nilai kolom H. Misalnya tabungan 50 juta dikali 98,26 hasilnya yaitu 49.130.000. Dan deposito 1 bulan 150 juta dikali 98,26 hasilnya yaitu 147.390.000. Dan deposit 3 bulan 175 juta dikali 98,26 hasilnya 171.955.000. Dan giro perorangan 75 juta dikali 98,26 hasilnya yaitu 73.695.000. Giro perusahaan 25 juta dikali 98,26 hasilnya itu 24.565.000. Dan modal sendiri yaitu 100 juta dikali 98,26 hasilnya yaitu 98.260.000. Sehingga jumlah dana untuk kreditnya yaitu 884.340.000. Bunga efektif pada kolom J hasilnya didapat dengan cara nilai pada kolom G dibagi nilai pada kolom I dikali 100. Misalnya tabungan nilai pada kolom G-nya yaitu yang nominalnya ya 15.625 dibagi nilai pada kolom I yaitu 49.130.000 kali 100 hasilnya yaitu 31,80. Dan deposito 1 bulan 15.625.000 dibagi 147.390.000 dikali 100 hasilnya yaitu 10,60. Dan deposito 3 bulan 15.625 dibagi 171.955.000 kali 100 hasilnya 9,09. Dan giro perorangan 15.625 dibagi 73.695.000 dikali 100 hasilnya 21,20. Dan modal sendiri yaitu 15.625.000 dibagi 98.260.000 dikali 100 hasilnya yaitu 15,90%. Dan bunga efektif pada kolom K nilainya didapat dengan cara mengkalikan nilai pada kolom C dengan nilai pada kolom J dan dibagi 100. Misalnya tabungan 50 juta dikali 31,80 dibagi 100 hasilnya yaitu 15.900. Dan deposito 1 bulan 150 juta dikali 10,60 dibagi 100 hasilnya itu 15.900.000. Dan deposito 3 bulan 175 juta dikali
9,09 hasilnya dan dibagi 100 hasilnya 15.907.500. Sampai modal sendiri 100 juta dikali 15,90 dibagi 100 hasilnya yaitu 15.900.000. Dan bunga efektif jumlah nilai bunga efektif pada kolom K yaitu 127.214.000. Kalau pada kolom L, nilainya didapat dengan cara mengkalikan nilai pada kolom F dengan nilai pada kolom J. Misalnya, tabungan, nilai pada kolom F-nya yaitu 0,06 dikali 31,80. Hasilnya yaitu 1,91. Dan deposito 1 bulan, hasil pada kolom F-nya yaitu 0,17 dikali 10,60, hasilnya yaitu 1,80. Dan deposito 3 bulan, nilai pada kolom F-nya yaitu 0,19 dikali 9,09, hasilnya itu 1,73. Dan giro perorangan, nilai pada kolom F-nya yaitu 0,08 dikali dengan 21,20, hasilnya yaitu 1,70. Dan giro perusahaan 0,03 dikali dengan 63,60, hasilnya 1,91. Dan modal sendiri itu pada kolom F-nya nilainya 0,11 dikali dengan 15,90, hasilnya itu 1,75. Dan jumlah nilai pada kolom L yaitu 14,33. Jadi, sehingga tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan pada debitur adalah senilai 14,33. Sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam mengucap kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Semangat pagi semuanya.